Adverbial clause of time. Time atau waktu macam dari si adverbial clause yang pertama, yaitu adverbial clause of time. Merupakan klausa yang memberikan informasi tentang kapan suatu kejadian terjadi. Klausa ini diawali oleh conjunction atau kata penghubung yang menunjukkan hubungan antara klausa tersebut dengan klausa utama. Penting untuk dicatat bahwa pemilihan conjunction tergantung pada konteks kalimat dan hubungan waktu yang ingin disampaikan. Beberapa conjunction mungkin lebih umum digunakan dalam percakapan sehari-hari, sementara yang lain mungkin lebih sering muncul dalam tulisan formal atau sastra. Contoh conjunctionnya ada after, setelah, as, ketika atau sementara, as soon as, segera setelah, before, sebelum, once, segera setelah, since, sejak, until atau till, sampai, when, ketika, by the time, as long as, the moment, at the moment, every time, no sooner than, hardly, soonerly, when, whenever, kapan saja, waktu, sewaktu-waktu, while, ketika atau sementara. Polanya conjunction subject verb, subject verb atau subject verb conjunction subject verb. Jadi polanya seperti halnya pola dasar dari adverbial clause. Contoh, when I was child, I used to play in the park every day. Contoh yang kedua, dibalik saja sebenarnya ini. I used to play in the park every day when I was child. Perlu diingat bahwa penggunaan conjunction dapat bervariasi tergantung pada konteks dan nuansa kalimat. Beberapa conjunction dapat dipakai secara bergantian, tergantung pada keinginan penutur dan tingkat keformalan kalimat. Penempatan conjunction di awal kalimat. Pada posisi ini, conjunction adverbial clause of time biasanya diikuti oleh koma. Penempatan conjunction di awal kalimat sering digunakan untuk menekankan klausa waktu atau membuat peristiwa utama lebih menonjol. Contoh, before I went to bed, I finished my homework. Sebelum saya pergi tidur, saya menyelesaikan pekerjaan rumah saya. Si adverbial clause of time kita letakkan di depan, yaitu before I went to bed. Berarti di sini kita menekankan kalimat utamanya, yaitu I finished my work. Saya menyelesaikan pekerjaan rumah saya. Nah, kapan sih dijelaskannya? Yaitu sebelum saya pergi tidur. Contoh lainnya, after the movie ended, we went for a walk. Setelah film selesai, kami pergi berjalan-jalan. Kapan kita pergi berjalan-jalan? Yaitu setelah filmnya selesai. Contoh lainnya, while she was studying, her brother was playing video games. Ketika dia sedang belajar, adiknya sedang bermain video game. Kapan adiknya bermain video game? Yaitu ketika dia sedang belajar. Orang kakaknya ya. Bisa juga di tengah kalimat. Conjunction adverbial clause of time yang ditempatkan di tengah kalimat biasanya tidak diikuti oleh koma. Penempatan conjunction di tengah kalimat memberikan penekanan lebih pada klausa utama. I finished my homework before I went to bed. Saya menyelesaikan pekerjaan rumah saya sebelum saya pergi tidur. Oh, berarti di sini lebih menekankan I finished my homework. Berbeda dengan yang di awal, lebih menekankan before I went to bed sebenarnya ya.
tadi saya salah penjelasan. Sebenarnya kalau yang disebutkan pertama itu intinya yang ditekankan. Nah, tadi before I went to bed berarti yang ditekankan before I went to bed. Kalau yang di tengah berarti yang ditekankan lebih ke I finish my homework-nya. We went for a walk after the movie ended. Kami pergi jalan-jalan setelah film selesai. Penggunaan dan contoh penggunaan conjunction adverbial clause of time. Yang pertama ada when, maknanya ketika. Penggunaan umum digunakan untuk menunjukkan waktu atau saat suatu peristiwa terjadi atau digunakan untuk menunjukkan waktu spesifik atau titik waktu suatu kejadian. Contoh, I will call you when I arrive at the airport. Saya akan menelponmu ketika saya tiba di bandara. Kapan saya menelpon? Yaitu ketika saya tiba di bandara. Penggunaan lain digunakan untuk kalimat pertanyaan untuk menanyakan waktu. When bermakna kapan. Contoh, when will the meeting start? Kapan pertemuan akan dimulai? When did you last visit the museum? Kapan terakhir kali kamu ke museum? Nah, untuk penggunaan lainnya di sini dia bukan sebagai conjunction melainkan sebagai question word. Karena hanya terdiri dari satu kalimat. Jadi dia hanya untuk bertanya ya. Jadi bedakan antara dia menjadi conjunction seperti I will call you when I arrive at the airport dan dengan sebagai kata tanya when will the meeting start dan when did you last visit the museum. Conjunction while bermakna ketika atau sementara. Penggunaan umumnya digunakan untuk menyatakan dua kejadian yang terjadi secara bersamaan, menunjukkan periode waktu selama suatu peristiwa terjadi. Contoh, he watched TV while he ate dinner. Dia menonton TV sambil makan malam. The children played outside while the sun was shining. Anak-anak bermain di luar saat matahari bersinar. She read the book while waiting for the rain. Dia membaca buku sambil menunggu kereta. Penggunaan lainnya kadang-kadang digunakan untuk menunjukkan kontras antara dua peristiwa. Contoh, while I enjoy my job, I find it challenging. Meskipun saya menikmati pekerjaan saya menganggapnya menantang. While di sini bermakna meskipun untuk penggunaan yang lain. Nah, dalam penggunaan yang lain ini sama-sama adverbial clause, tapi bedanya dia di kontras. While juga dapat digunakan untuk menunjukkan durasi atau sepanjang waktu tertentu atau ketika dua kejadian tumpang tindih. Contoh, I read a book while waiting the rain. Saya membaca buku sambil menunggu kereta. Ini contoh yang di atas sebenarnya ya sama. I studied for hours while preparing for the exam. Nah, yang ini baru ada durasinya nih yang muncul. Saya belajar berjam-jam selama berjam-jam sambil mempersiapkan ujian. Nah, di sini lebih menekankan ke durasi waktunya, waktu tertentu. Bisa. S, sambil atau ketika. Penggunaan umumnya menunjukkan waktu atau kondisi di mana suatu peristiwa terjadi. Contoh, the sun rose as we reached the mountain top. Matahari terbit saat kami mencapai puncak gunung. Digunakan untuk menyatakan bahwa dua kejadian terjadi secara bersamaan juga bisa. She sang as she walked. Dia bernyanyi sambil berjalan.
dua kejadian tersebut dilakukan bersamaan, bernyanyinya dan berjalannya. Penggunaan lainnya, as dapat digunakan dengan arti karena atau sejak. Contoh, I'll be quiet as you work on your project. Saya akan diam saat Anda mengerjakan proyek Anda. Ini lebih ke saat, sebenarnya mirip dengan yang di atas ya maknanya. Kalau kita maknai, saya akan diam karena Anda mengerjakan proyek Anda. Nah, ini penggunaan yang lain. Di situ secara maknanya yang salah ya. Maknanya karena, boleh. Before bermakna sebelum. Penggunaan umumnya digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kejadian terjadi sebelum kejadian yang lain. Contoh, finish your homework before you go out. Selesaikan pekerjaan rumah Anda sebelum Anda pergi keluar. Contoh lain, please complete the assignment before the deadline came. Mohon selesaikan tugas sebelum batas waktunya tiba. Penggunaan khususnya digunakan untuk menunjukkan urutan waktu. Contoh, he left the house before sunrise. Dia meninggalkan rumah sebelum matahari terbit. He had breakfast before he left for work. Dia sarapan sebelum berangkat kerja. Sebenarnya sama saja ya, di cara contohnya sama saja. Hanya berbeda penggunaannya saja. Untuk, oh ternyata bisa untuk suatu kejadian yang terjadi sebelum kejadian yang lain. Juga bisa dibilang dia untuk menunjukkan urutan waktu. Juga bisa sebenarnya diikuti durasi waktu untuk main clause-nya. Jadi bisa kita bilang he had been having breakfast for 2 hours before he left for work. Itu juga boleh. After maknanya setelah. Penggunaan umumnya digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kejadian terjadi setelah kejadian yang lain. Contoh, I will call you after I finish my work. Saya akan menghubungi Anda setelah saya menyelesaikan pekerjaan saya. Contoh lainnya, we'll have dinner after we watch the movie. Kami akan makan malam setelah kami menonton film. Penggunaan lain digunakan untuk menunjukkan urutan waktu. Sebenarnya sama ya. After the rain stopped, we went for a walk. Setelah hujan reda, kami berjalan-jalan. Until atau till bermakna sambil. Digunakan untuk menyatakan waktu hingga suatu kejadian terjadi. Contoh, wait here until I come back. Atau wait here till I come back. Tunggu di sini sampai aku kembali. Menunjukkan durasi waktu sampai suatu peristiwa terjadi. Contoh, stay here for a moment until I come back. Tetap di sini sebentar sampai aku kembali. Penggunaan lain digunakan untuk menyatakan batas waktu sebagai prepositionnya. Contoh, you have until tomorrow to submit your application. Anda punya waktu hingga besok untuk mengirimkan lamaran Anda. Until tomorrow. Itu untuk menyatakan batasan waktu. Since sejak. Penggunaan umumnya menunjukkan titik waktu atau periode waktu sejak suatu peristiwa dimulai. Contoh, I have known her since I was childhood. Saya sudah mengenalnya sejak saya masih kecil. Since dapat digunakan dalam konteks sejak waktu tertentu di masa lalu. Contoh, I have been learning French since I was in high school. Saya telah belajar bahasa Prancis sejak saya masih di sekolah menengah. Penggunaan lain digunakan untuk kata kerja perfect tense. Digunakan untuk menyatakan kapan suatu kejadian dimulai. Kebanyakan difungsikan sebagai preposition. Contoh,
I have known her since 2010. Saya telah mengenalnya sejak tahun 2010. She has been working here since January. Dia telah bekerja di sini sejak Januari. Dia sebagai preposition, bukan sebagai conjunction. As soon as, segera setelah. Penggunaan umumnya digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kejadian terjadi segera setelah kejadian yang lain. Contoh, call me as soon as you reach home. Hubungi saya segera setelah Anda sampai di rumah. Contoh lain, I will call you as soon as I arrive. Saya akan menghubungi Anda segera setelah saya tiba. Penggunaan lain digunakan untuk menyatakan kecepatan atau urgensi suatu tindakan. Contoh, please inform me as soon as the results are available. Tolong beritahu saya segera setelah hasilnya tersedia. Contoh lain, I will let you know as soon as I get the information. Saya akan memberitahu Anda segera setelah saya mendapatkan informasinya. Whenever, kapanpun, atau setiap kali. Penggunaannya umumnya digunakan untuk menyatakan setiap kali suatu kejadian terjadi. Contoh, whenever it rains, I stay indoors. Setiap kali hujan, saya tetap berada di dalam rumah. Contoh lain, call me whenever you need help. Hubungi saya kapanpun Anda membutuhkan bantuan. Penggunaan khusus digunakan untuk menyatakan keteraturan waktu. Contoh, I water the plants whenever they look dry. Saya menyirami tanaman setiap kali tanaman terlihat kering. By the time bermakna saat. Digunakan untuk menyatakan waktu yang diperlukan untuk suatu kejadian selesai sebelum kejadian lain terjadi. Contoh, by the time you get up, I will have left. Saat kamu bangun, saya sudah pergi. As long as bermakna selama. Penggunaan umumnya digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kejadian berlangsung selama kejadian lain. Contoh, you can stay as long as you want. Anda bisa tinggal selama yang Anda mau. The moment bermakna begitu. Penggunaan umumnya digunakan untuk menyatakan waktu yang sangat singkat atau segera setelah suatu kejadian. Contoh, I'll call you the moment I finish. Saya akan menelpon Anda begitu saya selesai. Once, setelah, digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain. Contoh, once you finish your work, you can go out. Setelah atau segera setelah Anda menyelesaikan pekerjaan Anda bisa keluar. Every time, setiap kali, digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kejadian terjadi setiap kali kejadian lain terjadi. Contoh, every time it snows, the children build a snowman. Setiap kali turun hujan salju, anak-anak membuat manusia salju. No sooner than, tidak lama setelah, digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kejadian terjadi segera mungkin setelah kejadian lain. Contoh, no sooner than I opened the umbrella, it started raining. Tidak lama setelah saya membuka payung, hujan mulai turun. Hardly when atau scarcely when digunakan untuk menyatakan bahwa suatu kejadian hampir segera terjadi setelah kejadian lain. Contoh, hardly had I finished my breakfast when the phone rang. Saya hampir tidak menyelesaikan sarapan saya ketika telepon berdering.
while, saat, digunakan untuk menyatakan dua kejadian yang terjadi pada saat yang sama. Contoh, I met her while I was shopping. Saya bertemu dengannya saat saya sedang berbelanja. Thanks for watching.